Masker itu untuk orang yang sakit, pergi rumah sakit juga pasti akan diberi. Doa itu kuat, penting, itu pengaruhnya kuat untuk ini. Ya. Dan tadi ada acara di Mahkamah Agung laporan tahunan, beberapa negara dari Arab datang, Singapura tidak datang, karena Singapura takut kalau nanti datang di sini nanti orang tidak mau dekat karena takut terkena corona. Dan ini tentu juga berkat kata Pak Menteri, berkat doanya para kiai, para ulama. Beliau bilang ini kena istighosa. Dan karena kita tiap subuh banyak kiai yang selalu baca doa dulu. Saya juga begitu baca dulu. Dengan angka tadi 298 miliar yang Ibu Ani sampaikan akan memberikan dampak kepada untuk mengakselerasi atau untuk menarik wisatawan sebesar 736.000 yang kita akan fokuskan ke pasar-pasar lain selain Cina, yaitu di negara seperti Australia, Amerika, Europe, dan lain sebagainya yang mempunyai spending sangat besar di Indonesia per arrivalnya atau aspanya. Kurang lebih kita targetkan yang aspanya atau average spending per arrivalnya di atas 1.700 US dollar per kunjungan, sehingga akan mempunyai dampak ekonomi yang besar buat Indonesia. Dan dari 736.000 yang kita targetkan per 736.000 pax itu kira-kira dapat menghasilkan devisa sebesar 13 triliun rupiah. Ada penambahan kasus baru sebanyak 81 orang, sehingga total kasus adalah 450 orang. 1.677, 2.273, 3.842, 4.241 orang, 5.516, 6.248, 7.418 orang, 8.211 orang, 9.771 orang, 10.118, 11.192 orang, 12.776. Iya benar Om, kalau bohong mengapa sih? Hanya Allah yang tahu Om, saya emang gak mau teriak-teriak kemana-mana tadinya mah. Berhubung si Om itu temannya anak, si A itu temannya anak, saya nggak tahu juga kan tugasnya seperti ini. Ya saya curhat apa adanya.
kami pinjam beras ke tetangga. Kebetulan selama yang disuruh lockdown kemarin, ayah saya juga nggak kerja, suami saya juga nggak kerja, cuma diam di rumah. Kartu prakerja juga ditujukan sebagai sebuah instrumen social safety net untuk membantu meringankan daya beli, meringankan beban hidup dan membantu daya beli masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Sasaran penerima kartu prakerja adalah warga negara Indonesia 18 tahun ke atas yang tidak sedang mengenyam pendidikan formal. Namun sekali lagi dalam rangka merespon COVID-19, sasaran dari program kartu prakerja juga ditujukan utamanya kepada pekerja maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya karena COVID-19. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Secara mapping memang perkebunan masih menjadi sektor yang paling tinggi dari kasus-kasus yang terjadi selama pandemi, menyusul di kehutanan karena juga masih banyak kasus-kasus yang orang tinggal di dalam kawasan hutan kemudian dikriminalisasi dengan tuduhan penebangan kayu dan lain sebagainya. Dari seluruh peristiwa itu kita mencatat ada 24 orang yang dikriminalisasi sepanjang pandemi, dan kira-kira ada 3 orang yang statusnya terdakwa, 4 sebetulnya sekarang kalau kita update dengan yang di Sumatera Selatan, tapi ketika laporan ini dibuat ada 3 orang yang berstatus pidana dan ada 4 orang yang terdakwa, terus kemudian ada 6 yang terlapor, sisanya itu tersangka. Itu semasa pandemi saja langsung.